Tuhan juga bukan? Bermata tujuh. Itu Tuhan juga? Ya udah Bunda Gembala sama Bapak Gembala semuanya. Aku anak gembala izin turun biar slotnya buat Oten. Takut Otennya nggak bisa naik. Saya sadar diri. Terima kasih ya sudah saya tadi sudah memperagakan apa tadi kakek-kakek yang seperti itu tadi. Itu juga dari Ya, abang. itu imajinasi adik Jaya, Dek. Bukan Ya, belum tentu itu seperti iya. Cuma itu. tanya Kan tadi. dengar ya. Ini kan gara-gara ini nih, gara-gara liputan 6 nih. Di sini dikatakan, selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi. Tadi Iya. saya diskusi sama Bapak Pendeta. Lalu Bapak Pendeta bilang, Anda mau tahu bagaimana Yesus? Itu Wahyu pasal 1 nomor 13. Rambut putih, matanya bersinar. Ya, saya cari sosok seperti itu. Nah, jadi Daniel pasal 79 ini agak mencurigakan juga ya. Kok ada gitu. Ya memang jangan ketawa. Iya Bunda. Itu ada yang nanya YouTube-nya tuh, ada yang nanya YouTube tuh. YouTube-nya Mesia X Uniriva ya. Mesiah @uniriva. X. Itu saking cintanya Bunda sama Nabi Isa ya, makanya Bunda membuat Mesia X Uniriva. Apa maksudnya itu? Mesia bersanding dengan Uniriva. Jadi ya kita tidak pernah tahu, mana tahu Bunda jodohnya Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab kan. Nabi Isa kan nanti turun ke dunia. Beliau itu hadir sebagai manusia normal, sholat di belakangnya Imam Mahdi. Beliau juga 70 tahun atau 7 tahun ya. Berapa tahun Greg? 70 atau 7 tahun di dunia? 70. Nah, siapa yang nggak mau jadi istri Nabi? Bunda memang menunggu Nabi turun, Nabi Isa turun, gitu ya. Tahu nggak apa namanya? Oh nih, kemarin ada Oten yang punya konsep itu 40 tahun. Apa itu? 40 tahun setelah Nabi Isa turun itu kiamat akan terjadi 40 tahun lagi. Oh, dari mana dia dapat info? Perhitungannya jelimet tuh kemarin. Pakai kalender Gregorian atau pakai kalender Hijriah? Pakai Soalnya tadi aku dilarang sama Pak Kristen. Tadi aku dilarang sama Pak Kristen Jupri pakai kalender Gregorius. Gak boleh. Soalnya kata dia, kalau kau nggak percaya sama Yesus jangan kau pakai kalender itu lagi katanya. Ya udah aku pakai kalender Hijriah aja. Makanya nih orang kan nanya. Nih orang kan mau aku ketemuin sama si ini kan, Masaha kan. Masaha kan punya teori-teori yang kayak gitu. Nah, pas cocok tuh. Jodohin tuh. Bang Rasid yang Assalamualaikum semuanya. Bang Rasid yang sering diskusi sama Pian itu. Ada yang pakai pakaian Arab itu kan, Bang? Siapa namanya, Bang? Apa? Yosef. Yang sering diskusi sama Bang Rasid. Ya, itu kalau mau lihat Abu Jahal ya itu sudah. Ya kan, Bang? Teman-teman, jangan bilang Yesus itu megaloman. Ya, tidak. Itu cuma salah satu bentuk perwujudan tokoh imajinatif. Ya, kita tidak boleh menyamakan Tuhannya umat Kristiani dengan megaloman, dengan apapun tidak boleh. Biarkan mereka sendiri yang menggambarkan Tuhannya. Tapi memang kriterianya kata Pak Pendeta tadi rambutnya putih, matanya bersinar, kakinya ada kaki perak, di badannya ada kayak cawat emas gitu, memang begitu ceritanya tadi. Oh nih, ini ada domba yang hilang nih. Ya, ini lagi. Udah lama nih domba hilang nih. Ya makanya lama domba menghilang nih. Lama ini. Lo ini suka pakai ini open cam. Baru Begitu tapa open cam, kayaknya langsung nih pakai orangnya. lipstick. Kristo, Orang lagi adih nih, orang kesurupan. Kristo. Wah, muncul lagi nih. Kristo. Kristo on supaya diskusinya dialog sama Uni. Kayaknya Persyaratan udah makin glowing Kristo ini. Makin glowing beliau ini, Cak. Nanti kalau pulang, Cak, aku titip, Cak, ya. Diglowingin lagi dia. baik teman-teman sebelum diskusi ya. sebelum mulai diskusinya mau izin dulu teman-teman dikencengin tab-tab layar bisa diposting ulang. Terus untuk yang belum follow Uni di follow, yang belum follow akun Bang Greg di follow teman-teman. Terus semuanya di sini di follow teman-teman. Ada Bang Rasid, ada Bang Dian, ada Bang Gofur, ada Caca juga di follow semuanya yang belum follow. Yang belum absen lock orange, absen dulu teman-teman. Ribut banget ini ya.
teman-teman ada Ya, informasi persyaratan terbaru ya. Uni. Ini informasi. Syaratan untuk diskusi sama Uni. Ya, sebentar ini ada informasi terbaru, Cak. Ya. Wak Labu, Wak Ini kita Labu. buka dulu ya, ada. Bukan. Oh, Kalau Wak bukan. Labu itu katanya dia kuliah hari ini ya. Mungkin Ah. kayaknya Wak Labu nggak ini. Enggak jadi sebentar. ini ya. Ya, kayaknya dia ada kuliah, dia ada ini ya. Teman-teman, ini informasi terbaru. Mudah-mudahan ini tidak berimplikasi kepada hal-hal yang buruk di negara kita ya. Oh, I know. Oke, kita bacakan informasi dari berita. Jeng 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 jeng. Harus ada musik ya. Oke, di berita-berita dulu. Detik News. Fakta-fakta ledakan SMA N72 Kelapa Gading sejauh ini dirilis tanggal 7 November 2025. Ledakan terjadi di SMA MAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Jangan ini peristiwa ini loh, jangan dimain-mainkan ini loh. Ledakan itu terjadi pada Jumat siang. Berikut fakta-fakta yang telah diketahui terkait ledakan tersebut. Baru hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan ada 54 orang yang terluka akibat ledakan tersebut. Korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit. Data awal yang kita terima tadi sekitar 54 orang, kata Asep di Cempaka Putih, Jakarta, Jumat tahun 2025. Dia mengatakan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan material akibat ledakan. Dia menyebut sejumlah korban telah dipulangkan dari rumah sakit. Ledakan saat Jumatan, Asep mengatakan ledakan terjadi saat sholat Jumat. Dia menyebut ledakan tersebut terjadi saat khotbah. Pas sudah khotbah, ya sudah khotbah, ujarnya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Asep mengatakan tim Jibom telah dikerahkan. Kristo, bisik, diam dulu. Ya. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan di TKP, polis lain dan juga sterilisasi oleh Jibom dari gegana dari Brimob Polda. Katanya, lokasi SMA Negeri 72 Jakarta ada di Komplek Kodamar TNI AL. SMA Negeri 72 Jakarta yang menjadi TKP ledakan itu berada di Perumahan Komando Daerah Maritim Kodamar TNI AL Kelapa Gading. TNI AL menyatakan masih menunggu penyelidikan terkait penyebab ledakan. Benar, kejadian di SMA MAN 72 yang berada di Komplek Perumahan TNI AL Kelapa Gading, kata Kadis Penau Laksmana Pertama Tunggul dalam keterangannya yang dikirim oleh Kapuspen TNI Brigadir Freddy Ardiansa, Jumat tanggal 17 November. Senjata di TKP ternyata mainan. Ada benda mirip senjata api di TKP ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wamenko Polkam Lodewijk Paulus. Saya ulangi, jangan ketawa ya. Ada benda mirip senjata api di TKP ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wamenko Polkam Lodewijk Paulus. Ya, pasti Kristen lah ya. Yang telah mengecek TKP menyebut benda tersebut senjata mainan. Ada gambar itu ternyata senjata mainan bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan. Ada terjadi 2 kali ledakan. Salah satu siswa Aurel Palma mengatakan ada 2 kali ledakan yang terdengar. Dia mengatakan ada teman yang berdarah. Ledakan pertama itu kita di lapangan. Nah, ini panjang cerita, simaknya itu ternyata pelakunya adalah ledakan di Masjid SMA Negeri ini ternyata senjata bertuliskan Brenton Taran Welcome to the Hell, diduga terkait simbolisme teror internasional. Nama Brenton Taran dan Alexander Bisonet dikaitkan dengan insiden penembakan masjid di luar negeri. Brenton Taran merupakan sosok teroris yang merupakan warga Australia. Bernama lengkap Brenton Harrison Taran yang menembak mati 51 anggota jemaah sholat Jumat di 2 masjid yang berada di Selandia Baru, yakni Al-Nur dan Linwood di Christchurch pada tahun 2019. Kini ia telah dijatuhi hukuman meninggal seumur hidup. Apalagi ini ya. Ya begitulah kira-kira ya. Waduh kok bisa ya? Siapa sih pelakunya sih? Kita cari dulu ya. Korbannya ada sekitar 54 orang terluka ya. Iya, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita turut berduka cita kepada para korban. Semoga keluarga yang keluarga korban bisa bersabar menghadapi apa yang terjadi, dan semoga negara kita cepat menyikapi hal ini dan tahu apa motif pelaku dan bisa mengantisipasi. Semoga ini saya khawatirnya gara-gara nonton Edis banyak kebencian ditebarkan karena agama. Karena seperti yang saya sampaikan dengan Rudi Yohanes tadi malam,
Kebencian karena AIDS ini memang bisa kita buktikan dengan adanya seperti Kristenfobia yang ada di mana-mana. Kenapa? Kenapa terjadi Kristenfobia? Karena melihat begitu bencinya umat Kristen kepada Islam ketika menonton AIDS TV. AIDS TV yang berada di luar negeri mengajak orang untuk membenci agama Islam dengan menghina agama Islam, kemudian mengajak kita terpecah belah. Sementara orangnya ada di luar negeri dan kita di sini pada akhirnya pecah belah. Edis TV merusak dialog lintas agama yang berusaha seakademis mungkin, ya. Teman-teman, di sini siapa terduga pelaku ledakan? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading Jakarta Utara berusia 17 tahun. Saya mendapat informasi terduga pelaku masih dalam dioperasi, ujar Dasko di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Usia terduga pelaku 17 tahun. Saat dikonfirmasi apakah terduga pelaku merupakan pelajar SMA 72, Dasko enggan menyampaikan keterangan tersebut. Ya, apakah ini orang Islam atau Kristen kita tidak tahu. Yang jelas, siapapun pelakunya, apapun agamanya, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau kita objektif ya, kecuali dia membawa dalil, belum tentu agamanya yang salah, tetapi bisa jadi dia memahami agama yang salah, baik dia Kristen ataupun Islam. Ya, ingat. Semua agama seharusnya mengajarkan kebaikan, tapi memang ada agama-agama tertentu yang berdamai dengan kejahatan. Ya, contoh, teman-teman kita Kristen itu memang berdamai dengan orang-orang jahat karena mereka dilarang melawan orang yang jahat kepada mereka. Mereka harus mengasihi orang-orang jahat. Dalilnya mana? Kasihilah musuhmu. Sorry ya, kita lagi tidak menjelek-jelekan agama Kristen, tapi itu dalil tertulis. Di mana memang umat Kristen mengajarkan untuk kasihi musuh. Tapi kepada saudara kalau marah dihukum. Kalau kepada keluarga, Lukas 14:26, barang siapa tidak membenci ibu bapaknya, maka tidak bisa jadi pengikut Yesus. Memang ada, kalau kita normal pasti kita, ya maksudnya kita yang tidak punya Roh Kudus ini ya kan, menurut umat Kristen pasti bertanya, loh kok gitu ya? Kepada musuh kok kita harus kasihi ya? Kok keluarga sendiri marah keras ya? Begitu. Nah, itu yang menjadi bahan diskusi selama ini. Kita pengen tahu, mengkonfirmasi pemahamannya seperti apa. Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bundir. Tadi saya lihat ada 3 jenis bom dan hanya 2 meledak, kata seorang pelajar SMA. Oh nih, kemute. Jadi kita belum tahu nama si pelaku ya. Apakah teman-teman sudah tahu nama pelaku? Apa agamanya teman-teman? Tapi kita nggak boleh ya. Kita umat Islam itu tidak boleh mengeneralisir ya. Ingat, umat Islam tidak diajarkan mengeneralisir. Yang namanya di agama tertentu itu pasti ada segalanya. Ada orang-orang jahatnya. Bukan berarti kita simpulkan bahwa memang agamanya yang jahat. Kecuali memang ajarannya seperti doktrin Inter Caetera, doktrin Dum Diversas, bahkan diakui tahun 2023 bertentangan dengan ajaran Katolik, padahal itu Katolik yang keluarkan pada tahun 1914-an ya. Tapi tahun 2023 baru diakui bertentangan dengan Gereja Katolik. Artinya doktrin Discovery ini pernah dianggap sebagai pengajaran yang datang dari Tuhan, karena itu berasal dari Paus yang memiliki dogma infalibilitas, tiba-tiba dibantah tahun 2023. Ini baru salah kaprah. Apakah agama? Ya, ini agama. Kenapa? Karena ini lembaga besar gereja dan juga Paus pemimpin utama yang membawa doktrin. Bahaya memang kalau agama ini datang dari doktrin seperti itu ya. Oke, apapun yang terjadi ya, kita tidak tahu ya, kita baca. Saya tidak tahu nama pelakunya, agama pelakunya, tetapi di sini kita tidak boleh mendahului ya. Kita beda dengan Risuli Lubis ya. Ingat dulu Risuli Lubis, waktu sebuah gereja dibakar dulu, kalau tidak salah itu daerah Manado atau daerah mana itu ya. Langsung si Risuli Lubis, ajaran iblis. Tahu-tahu yang ngebakar Oten. Kita nggak boleh gitu. Jangan kita jadikan ini Kristen Oten pengikut Paulus. Tahu-tahu nanti orang Islam. Jangan ya. Kita nggak boleh terburu-buru. Biarkan pihak kepolisian merilis nama, baru kita sebarkan, boleh untuk sebagai pengetahuan dan bahan edukasi. Kita nggak boleh ya. Ya sama. Dulu gitu juga waktu perusakan makam. Ajarannya iblis kata si Rina Solikon. Ya, Rina Solikon itu emang sembarangan kalau ngomong. Murtadong abal-abal itu ya kan. Tiba-tiba Oten pelakunya. Kita nggak boleh kayak mereka ya, kita tetap harus menunggu pihak kepolisian merilis nama.
Oke, lanjut yang lain ya, Bunda Gembala. Mungkin itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan kepada Bunda Gembala. Ingat, Bunda Gembala hanya ingin tahu Tuhanmu berbulu atau tidak. Itu saja kok, nggak susah-susah ya. Itu saja. Terima kasih. Oke, lanjut. Silahkan kita naikkan ya, kita naikkan Oten ya. Kita tunggu untuk kabar selanjutnya ya. Kita jangan berasumsi dulu ya. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Ledakan terjadi pas saat sholat Jumat itu. Yang ini selamat siang, selamat malam. Yang ini selamat malam. Yang ini selamat malam. Hilang. Ini pada kejang-kejang di bawah, kenapa ya? Nggak ngapa-ngapain kok kejang ya, teman-teman di bawah itu. Oten di bawah kenapa kejang? Kalau mau kejang naik aja, kejang-kejang di atas ya. Bang Muhammad selamat malam. Bang Sah bin Madon selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya lagi sibuk di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Oh ya, baik. Soalnya minta naik, Pak. Ya, saya nggak tahu juga kalau Anda lagi sibuk, Pak. Anda minta naik soalnya. Kok lucu ya? Bang Kores, next session ini loh, nggak jadi sih Wak Labu. Ada Bang Kores tuh di bawah tuh. Lagi ini dia kuliah dia. Kuliahnya sampai jam 9 katanya. Dia kena azab dia ada sakit dia. Jadi dia kemarin dialihkan kan, aku bilang kalau nggak bisa kan tidur nggak malam kan, soalnya udah tua katanya, padahal dia ada penyakit. Ambeien. Walah. Ada yang nanya, Bang Zuma kenapa nggak pernah live? Bang Zuma live, cuman mungkin jarang buka komal sendiri teman-teman ya. Bang Zuma naik ke tempat saudara-saudara kita. Dan juga tadi aku lihat Bang Zuma itu naik di tempatnya Jerry Bulolo itu. Jerry Bulolo tapi cuma bentar aja langsung diturunin. Takut. Ada Jerry Bulolo, di roomnya Jerry Bulolo ada Lina Wijaya. Bang Zuma naik, tapi nggak lama langsung di-kick beliau. Parah. Berat karena pertanyaannya berat, nggak bisa jawab, akhirnya di-kick. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau tanya silahkan tanya. Kalau mau menjawab pertanyaan silahkan jawab pertanyaan. Tuhanmu berbulu. Nah tuh. Karena dalam ke tubuh jasmani Yesus kan kepenuhan roh ilahi kan. Jadi apapun yang ada melekat di dalam diri Yesus yaitu roh ilahi. Lenanya malu, ya betul. Lenanya malu. Nggak ada yang minta naik nih. 583 penonton nggak ada yang ngoten ya, muslim semua ya. Dibantu follow teman-teman, dibantu follow sambil dibantu tap layar ya. Love orange jangan lupa juga dipasang love orange-nya, dikirimkan love orange-nya biar komalnya makin kuat. Sama kebetulan di atas muslim semua. Ini Ustadz Dian nih, ini Ustadz Dian ya, ini Ustadz Dian. Jadi yang belum follow akunnya yang ini silahkan di follow karena akunnya juga sering kena tombak. Bang Iqbal kemarin kabarnya ada nggak enak badan Kak Tisa. Mungkin beliau lagi sakit mungkin, jadi nggak bisa
live sementara gitu. Kalau yang tanya Bang Iqbal, kemarin ada kabar Bang Iqbal ini sakit gitu. Kita doakan sama-sama semoga apologet dan kita semua bisa sehat selalu ya. Oten kena mental karena hanya senang dengar dongeng si Edis. Iya betul. Teman-teman, saya penasaran nih, teman-teman dari mana aja nih? Yuk sebutkan coba dari daerah mana teman-teman sambil nunggu Oten ya kan. Dari daerah mana ya biar kita tahu, siapa tahu kita tetanggaan ya kan. Absen dulu. Riau hadir, Riau, Medan, Masya Allah Medan, Bandung, Jepang, ada yang Jepang juga, keren. Kalimantan Barat, Tegal, tonggoku Tegal, Jakarta Selatan, Tangerang, Jatim, Tulungagung, Riau, Medan, Kudus, tonggoku Kudus, Depok, tonggone Bang Greg, Depok, Jambi, Papua, mantap dari Sabang sampai Merauke ya. Uganda, ada yang dari Uganda katanya. Pangkal Pinang, Papua, Bekasi, Bekasi ya Bang Greg. Nih ada lagi nih tambahan Lanjut. info nih. Dari suara.com ini dinyatakan bahwa menurut situs ini ya, kita tetap hati-hati teman-teman menyampaikan informasi dan juga untuk ini. Ada hal yang menarik yang ingin saya bahas. Ini juga menjadi kekhawatiran saya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pengajar online ya. Kenapa saya katakan begitu? Teman-teman, ternyata ini yang berbahaya dari apa yang dilakukan si Edis TV ya. Dikarenakan adanya bullying, maka orang ini tuh gemar menyimpan bendera-bendera Amerika, foto-foto berdarah. Konon katanya orang ini dibully. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Bahwa kejahatan itu terjadi dikarenakan adanya orang-orang yang mungkin merasa tersakiti. Nah itu yang saya khawatirkan. Ketika agama Islam dihina, dihujat tanpa ada data oleh si Herder Edis TV, nanti habis nanti dilakukan. Ini yang saya khawatirkan. Makanya memang kita harus sama-sama beramai-ramai lah menghentikan dialog, menghentikan penghujatan. Kita masuk ke dialog aja. Satir itu adalah sebuah ini ya, satir itu ada Shimi Kocok di dalam itu, di bawah itu. Ada yang namanya satir itu gini, seni dalam berdialog. Selagi kita tidak punya mensrea untuk menghujat dan menista, maka tidak memancing emosi dan amarah, maka kita masih dibenarkan dalam ranah dialektika, begitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap kita harus berpikiran positif tapi waspada bahwa kejahatan itu bisa terjadi kapanpun. Agama ini bisa mempengaruhi perilaku, walaupun tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Sekali lagi saya tekankan, agama bisa mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Ada karena memang kebencian, ada Islamofob, ada Kristofobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikocok gimana? Saya izin Buar turun ini aja. Saya izin turun aja karena biar ada 2 slot ya. Soalnya saya sambil Ini nganu. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Saya sambil nganu soalnya. Sambil nganu. Sambil nganu. Biar ada slot 2 buat Oten. Ya. Uni Rifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya host. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan teman-teman Islam, tolong ini jangan dijadikan sebuah framing atau sebuah penilaian terhadap agama Kristen ya, walaupun di situ ada senjata yang bertuliskan Brenton Tarrant, karena ini nama seorang teroris dari Scotland yang menghabisi 51 orang di masjid ya. Memang ini ada dan New Zealand ya. Di Skotlandia bukan New Zealand. New Zealand. Beda sama New Zealand ya. Selandia Baru. Oh iya, Selandia Baru. Sorry. New Zealand. Jadi teman-teman bukan berarti pelakunya itu pelakunya itu apa ya, kita bisa mengatakan Oten yang ini jangan kita beda ya, kita belum bisa Uni. Karena belum bisa, nggak boleh. jelas tersangkanya, pelakunya siapa masih jelas. didalami. Ya, masih Kalau kita tidak boleh. kalau- Ini makanya saya mengajak tadi saya melihat sempat typingan itu menyerang saudara Kristen dengan itu tidak bisa ya, teman-teman. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu kita nanti seperti Risuli Lubis. Ingat kasus Risuli Lubis ketika dia berteriak-teriak ajaran iblis, tahu-tahu orang Oten Kristen yang sendiri. membakar gereja.
Juga pengurusakan makam ternyata Kristen sendiri. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Sepakat. Tidak boleh kita menjadikan satu kasus dan kejadian langsung generalisir, kecuali memang ada ajarannya begitu. Ajaran itu seperti doktrin, kayak mungkin kalau kalian ingat doktrin Intercaira dan doktrin Dum Diversas itu jelas, itu agama. Karena itu dikeluarkan oleh Bulla Kepausan dan dokumennya ada dan bahkan sempat menjadi hukum di Amerika Serikat. Tahun 2023 doktrin Dum Divera dan Intercaetera itu dibatalkan, bahkan dianggap melanggar ajaran Katolik, walaupun telat ya, tahun 2023 baru dibatalkan. Artinya kita tetap objektif karena kita umat Islam. Karena kalau kita gunakan ini untuk menyerang agama Kristen, saya khawatir nanti justru kita memecah belah negara kita. Betul. Kita tidak tahu adakah ini sebagai upaya untuk menghancurkan kita dari perpecahan agama, karena ini yang dilakukan oleh si Kudus TV dan kawan-kawan. Ingat, si Kudus TV mencoba merusak, memecah belah. Katolik dia hujat, orang Islam dia hujat, Kristen Arus Utama dia hujat, orang-orang akademisi dari Kristen dia hujat. Sementara dia mendapatkan uang 7 miliar di Amerika. Kita beda dengan si Kudus TV ya, Kudus Tipu. Jadi mohon dengan sangat teman-teman Islam, teman-teman Muslimku yang tercinta, jangan pernah kita jadikan kasus ini sebagai alat untuk menyerang agama saudara-saudara kita Kristen. Kita dialog tekstual, kontekstual, dan faktual. Kita bukan room apologet Kristen yang penghujat, yang suka menjual Tuhan dan menjual agamanya untuk dapat donasi buat suntik botox. Beda ya, kita bukan seperti itu. Ya lanjut, dikocok. Oke gitu ya, sebentar kita sapa tamu dulu. Bang Richard, selamat malam Bang Richard. Richard, selamat malam. Richard, selamat malam. 3 kali disapa nggak nyaut, kita turunkan ya teman-teman ya. Yudarel, selamat malam. Yudarel, selamat malam. Yudarel, selamat malam. Hilang. Satu permintaan lagi nih, siapa nih? Cika Imut. Oh, Cika Imut. Cika Imut, selamat malam. Cika, selamat malam. Odin, selamat malam. Odin, selamat malam. Yang lain ya, Bunda Gembala mau cukur dulu ya. Cukur apa? Cukur apa? Maksudnya itu bahasa filsafat. Jadi tidak semua mencukur itu bisa dimaknai secara harfiah ya. Tolong dipahami. Bunda Gembala ini kan gini loh. Jadi teman-teman, mencukur itu kan sebuah pekerjaan memotong bulu-bulu. Jadi Bunda Gembala mau mencukur. Jadi Bunda Gembala mau izin dulu. Mencukur itu contoh, mencukur jiwa-jiwa tersesat. Itu bisa. Artinya menggunakan bahasa filosofi. Mencukur kelaparan. Artinya mau makan. Jadi hati-hati ya. Bunda Gembala mau izin mencukur kelaparan Bunda Gembala dulu dengan mencari sepiring nasi ya. Izin untuk teman-teman dipandu dulu diskusi kita ya. Dan ingat, mencukur piring Bunda bisa juga ya, berharap- mencukur piring ya. mencukur kotoran di piring tuh, nyuci piring bisa. Boleh. Bahasa-bahasa filosofi itu bisa digunakan dalam keseharian kita ya, untuk meningkatkan jiwa-jiwa filsafat kita ya. Mencukur anggaran itu boleh ya. Mencukur hati itu bisa. Mencukur rasa. Bunda memang akhir-akhir ini mau mencukur rasa. Rasa Bunda terpendam teman-teman ya. Izinkan Bunda untuk vakum sekitar beberapa menit karena ada mie kocok di sini ya. Silakan dilanjut tim Mesia dan teman-teman yang lain, semoga sehat selalu ya, karena Bunda Gembala mau mencukur dulu ya. Terima kasih. Oke, silakan Tante. Right. Right. Kecewa kan kau hari ini? Kecewakah kau hari ini? Gas. Kecewa Wak Labu belum apa namanya, belum jadi season ketiga kan, kecewa kita. Aduh, Kecewa kita nunggu-nunggu. sekali. Teman-teman, info ya teman-teman ya, Wak Labu untuk sesi ketiga malam ini diundur sementara ya, karena malam ini dia nggak bisa
Jadi nggak ada season Pak Labu herder edis itu besok insya Allah ya. Gitu. Lanjut Tante. Ya, saudara terkasih jemaat gereja yang Perubu ini, jangan lupa di tap-tap layar dan di-share ulang ya. Dan di tap-tap layar ini penontonnya kok makin lama makin menurun, kalau bisa makin lama makin naik. Seperti perkembangan Islam di seluruh dunia, semakin lama semakin meningkat. Masya Amin Allah. ya rabbal alamin. Amin. Dan ini terbukti ya teman-teman ya, bahwa gereja-gereja beralih fungsi menjadi masjid, gereja beralih fungsi menjadi diskotik, gereja beralih fungsi jadi pasar. Ini ada datanya semuanya dan pemantaunya adalah Pendeta Mel Atok sendiri. Kenapa kok Islam itu berkembang pesat? Kenapa kok Islam itu naiknya nanjak sekali seperti saham bursa? Karena adanya media sosial untuk membuat manusia gampang belajar. Menggunakan media sosial untuk belajar itu akan membuka pola pikir manusia mencari kebenaran, mana yang wajib, ya mana yang seharusnya disembah, mana yang tidak seharusnya disembah. Nah, ini ya teman-teman ya. Makanya gunakanlah media sosial itu dengan sebaik mungkin untuk mencari kebenaran itu bisa. Kenapa kita selama ini tidak pernah tahu dari mana perayaan Natal itu, dari mana perayaan Paskah, dari mana perayaan yang dilakukan oleh agama Kristen sendiri. Ternyata semenjak ada media sosial, kita mengetahui bahwa perayaan-perayaan itu diambil dari dewa-dewa atau konsep kedewaan. Nah itulah, gunakanlah media sosial. Jadi media sosial dibuat oleh orang kafir untuk membongkar bobroknya sendiri, untuk membongkar aibnya sendiri. Begitu juga ketika mereka selalu lantam di media sosial, di TikTok maupun di Facebook, ternyata mereka membongkar sendiri. Jadi tidak perlu kita yang harus sibuk kalang kabut membongkar atau mencari apa yang salah di dalam agama mereka. Ternyata mereka sendiri menunjukkan ke permukaan bumi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan agama yang dilandasi oleh Tuhan yang benar. Kalau Islam jelas, Ali Imran 19, agama yang diridhoi oleh Allah sesungguhnya hanya Islam. Bahkan tentang Al-Quran dikatakan, Al-Baqarah ayat 2, tidak ada keraguan di dalam kitab itu, petunjuk bagi orang bertakwa. Bahkan Tuhan dengan secara lantang, atau ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku, tiada yang hak selain aku, maka laksanakanlah sholat. Jelas kenapa kita memilih Islam, jelas agama Islam agama benar, karena pernyataan di sana tidak membuat kita ambigu, pernyataan pasti. Tetapi ketika kita lihat di dalam Bible, apakah ada Tuhan mereka mengaku sebagai Tuhan? Tidak. Apakah dikatakan Bible mereka itu kitab suci? Tidak. Apakah pernah Tuhan mereka mengatakan Bible mereka adalah firman Tuhan? Tidak. Apakah pernah Tuhan mereka melegitimasi tentang kehadiran Paulus sebagai rasul? Tidak. Nah, ini berarti bukan agama, bukan rasul, dan bukan Tuhan, tapi adalah manusia yang dipaksa menjadi Tuhan. Nah, buat teman-teman sekarang perkembangan media sosial sangat, kita gampang untuk mempelajarinya. Kita bisa membuka Al-Quran melalui melalui HP. Kita bisa buka Bible melalui HP. Kenapa? Kita harus wajib belajar. Karena manusia dilahirkan menggunaai akal, bukan menggunaai insting, bukan menggunakan dengan tebak-tebakan. Ya. Tetapi kita disuruh belajar. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Maka Islam jelas, mengimani Islam berlandasan ilmu, tetapi berbeda dengan agama sebelah. Mengimani agama mereka dengan paksaan dan doktrin dan dogma dari para pendeta mereka. Tidak boleh ditanya,
Yang penting imani saja. Itu ibaratkan orang gila yang mencari makan di tong sampah. Ketika orang gila ini mencari makan di tong sampah, dia tidak perlu cari tahu itukah memberi kesehatan, berulat, atau udah kadaluarsa. Yang penting bisa mengenyangkan. Yang penting bisa menyelamatkan perut dia hari ini. Yang penting dia tidak kelaparan. Nah, kalau kalian ingin seperti itu, maka jadilah orang gila. Nah, kenapa di dalam Islam lebih didahulukan akal baru beriman? Agar apa? Agar kita tidak salah menyembah Tuhan. Agar kita tahu mana Tuhan yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha mendengar, yang maha melihat. Ya, tetapi ada satu agama, mereka tidak pernah ingin mencari tahu kebenaran. Apakah benar Tuhan mereka itu Tuhan? Apakah Bible mereka itu adalah kitab suci? Sebelum saya lanjut, silakan kita tapak dulu tamu. Ada tamu. Aku dan... Nah, ayo. Halo. Ya, aku. Ya, selamat malam. Malam. Kristen, Bang? Kristen. Nah, saya memang kayak gitu, Bang. Baru ngomong 3 menit, pasti oten naik. Ya, silakan, Bang. Di sini ada narasumber kita, Bang Gofur, Bang Jun, dan Bang Dian, dan Uni Rifa, dan Kak Caca, dan Bang Gregory. Aku makan dulu tante, makan dulu. Bang Gregory, Bang Gregory, Bang Gregory, Bang Gregory. Ya, silakan. Mau ditanggapi? Ngeri-ngeri. Kamu tegur orang untuk berbicara, kok ngomong apa sih? Oke. Maunya apa? Yang sopan dong. Oke, Ya. sopan, silakan. Saya dengar tadi omongan kamu. Ya, jadi cerita kamu benar segala macam. Aku hanya tanya aja. Ya, Ya. Aku hanya tanya aja. silakan. Kok Al-Qur'anmu ya ditulis dari belakang ke muka, dibaca dari belakang ke muka. Di seluruh dunia orang tulis dari muka ke belakang, baca dari muka ke belakang. Terbalik itu ajaranmu. Nah, itulah menunjukkan kepintaran Islam, ya. Membaca yang terbalik aja paling bisa, apalagi yang paling lurus. Kalau kalian lurus aja makin ngawur. Udah lurus ngawur lagi. Di seluruh kami dunia aja yang terbalik, tidak ada. Kami yang terbalik, tidak ada ngawur, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada pertikaian. Kalian yang udah lurus makin kacau. Kalian yang lurus aja makin kacau. Nah, dengar dulu. Coba kau jelaskan dulu. Yuk, coba jelaskan dulu. Ya, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Anehnya begini, anehnya begini. Kamu dengar. Kita tes. Anehnya begini. Kita tes. Anehnya begini, anehnya tuh begini. Kamu dengar baik-baik. Jangan kamu hanya berteriak dari tadi aja. Dengar sedikit orang lain ngomong dong. Ya, silakan dek. Masa kok semua orang kok bacanya dari muka ke belakang? Kamu yang aneh. Masa satu orang saja? Kan dalam memilih itu pilihan terbanyak yang terbaik itu, bukannya satu yang aneh. Gitu loh. Kami walaupun terbalik, Tuhan kami Esa tidak pernah mati. Kau bacaannya lurus, Tuhan kau mati. Apa manfaatnya? Pantas orang lain ibadah, kamu dibubarkan itu ajaran benar. Oh, apalagi kalian kalau dibacakan makin hancur dunia. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Trot. Karena lihat Muhammad yang kawin anak umur 6 tahun itu. Jangan daripada Yesus merusak kegadisan perempuan umur 12 tahun, merusaknya dari dalam, orang merusak dari luar. Udah, jangan membela diri, memang kamu rusak. Nah, Tuhan kau merusak perawan orang dari dalam loh. Orang merusak perawan itu dari luar, kok dari dalam? Kasihan suami Maria mendapatkan bekas dari Tuhan. Rusaknya dari dalam. Jadi kalau barang yang rusak dari dalam itu nggak jelas. Itu karangan kamu, nggak ada. Memang Maria umur berapa? Kamu hanya membela diri saja, menjelekkan orang padahal nggak ada bukti. Ya udah, ayo diskusi mau.
Mau diskusi? Nah, jadi begini aja. Bertobat udah. Mau diskusi? Orang lain Tante. beribadah. Diskusi aja Pak, jangan Tante. Pak mau framing. Ya Bang Jun. Aku dan kau lupa bahasa original teks Biblemu itu dibaca dari kanan ke kiri. Nah ini orang kurang literasi nih, gini nih. Kau mau buka itu bahasa Ibrani itu dari mana bacanya? Apalagi kau baca Bible dari, apalagi kalau kau baca Bible Cina dari kanan ke kiri juga, lengor. Kamu lihat saja di kamu Al-Quran saja ada tulis kita punya nama Yesus, sedangkan di Alkitab Bible nggak ada tulis namanya Muhammad. Itu bohong. Apa kau ngomong ini? Udah, kau mau nanya apa? Mau diskusi atau gimana ini? Baik kamu tahu bahwa di Al-Quran saja ada tertulis kita punya nama Yesus ada di situ. Di mana? Tunjukkan. Kalau ada nama Yesus di Al-Quran, ku transfer kau duit Bunda Mila 2M. Saya nggak butuh uang. Tunjukkan di mana nama. Tetapi kalau nama Nabi Muhammad di dalam Bible kau ada? Nggak ada. Mau ku tunjukkan? Nggak ada. Itu hanya tafsiran. Mau ku tunjukkan? Ini dari LAI Alkitab Sabda. Nggak ada itu. Kalau memang ada itu tunjukkan. dibuat-buat. Bang Gofur, bukain Bang Gofur. Lagi makan, aku lagi makan. Bentar lagi, kelar. Bang Jun bisa Bang Jun bukain Bang Jun. Buka apa? Buka apa? Sabda apa? Alkitab Sabda. Ntar aku bukain dulu ya. Ini ada nama Nabi Muhammad di Bible mereka. Kok kabur? Hei. Aduh. Dia lupa tante kalau bahasa Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri loh. Atau dia nggak tahu mungkin. Aku curiganya malah nggak tahu. Kabur ya. Jadi gini ya. Betul. Memang benar bahwa Bible mereka itu kontradiksi. Itu dipahami oleh pendeta mereka sendiri. Pendeta mereka mengatakan 6.500 kesalahan di dalam Bible. Ya, kesalahan di dalam Bible 6.500 ini bisa menimbulkan Tuhan kalian jadi 6.500 juga nanti. Jangan-jangan nanti satu ayat satu denom. Sedangkan masih beberapa tahun aja nambah 1.000 denom. Sempat nambah 10 tahun lagi 10.000 denom. Satu rumah satu gereja kalian di Indonesia nanti bahaya. Makanya banyak orang bikin gereja. Gerard. Ntar coba bentar ya aku tengok ya Bang Jun ya. Aku lupa di mana tuh. Wahyu berapa tuh? Apa? Ntar aku buka dulu. Oke. Apa? Nah itu Bang Gofur. Kalau Nabi Muhammad dimakmatin itu di Kidung Agung 5 nomor 16. Ya, Kidung Agung 5 nomor 16. Alkitab Sabda. Sebentar. Naikkan Gerard itu dong. Mana Gerard? Udah naik tadi. Udah naik dia. Pilih lawanmu, kami semua diam mute. Kami semua mute dengan catatan Anda sebut sesuai tema ya. Oke? Pilih lawan Anda. Loh, tapi kenapa dipanggil-panggil nggak nyaut? Emang botol. Kenapa Ustadz dia? Ini kah? Mau diskusi. Ayo naik apa? Biasanya yang kayak gini itu kosong sih biasanya. Biasanya kosong, yang kayak gini tuh kosong biasanya. Zong. Biasanya nggak ada otak gitu. Biasanya otaknya dilupain di bawah. Gerard. Apa ini pembahasan saya, Bang? Apa? Berapa Tuhanmu? Kau jangan menjelek-jelekan agama orang lain. Kalau Emang udah kau jelek, semua macam mana?
Muhammad Menjelekannya di mana? Gerat, menjelekannya di mana? Kamu tuh di bawah ya. umur aja dicabut. Menjelekannya di mana? Menjelekannya di mana? Menjelekannya di mana? Bagian apa yang menjelekan? Menjelekan. Semua kalian menjelekan. Ya apa? Contoh satu aja. Satu yang kami menjelekan apa? Dirimu sendiri lu. Satu yang kami jelekan apa? Oke, saya tanya sekarang, Yesus lahir dari rahim Maria enggak? Yesus lahir dari rahim Maria enggak? Berulang-ulang terus itu. Iya, dibahas. kamu bisa jawab enggak? Yesus lahir dari rahim Maria enggak? Hah? Kau jangan beri Yesus lahir dari rahim Maria enggak? Gerat. Yesus lahir dari rahim Maria enggak? Ya, itu aja kalian Lah kamu nggak bisa jawab, gitu aja nggak bisa kau jawab. Gitu aja kau nggak bisa jawab. Macet. Tuanmu berbulu. Kalau Oke, nggak Gerat, berbulu ada lebih ilmu. parah lagi, tante. Izin Botak, dengan kan? saya aja, Gerat. Gini aja. Saya mau tanya sama Anda, ini ilmiah. Anda punya Bible? Enggak. Kita diskusi by data sekarang. Macet. Buka mic-nya. Saya tanya, apakah Yesus Maha Kuasa? Buka, Gerat. Buktikan Yesus itu layak disembah. Ayo. Apakah dia Maha Kuasa? Apakah dia berkuasa membangkitkan orang mati? Dia berkuasa memberi hidup kekal? Apakah dia pemilik kekuasaan atau dia diberi kekuasaan? Ayo, dengan saya Anda. Siapkan Biblemu, kita bahas sama-sama. Kita nggak perlu pakai bahasa-bahasa begitu. Anda dengan saya saja. Siap? Sekarang saya tanya. Yesus Maha Kuasa atau tidak? kalau dia agama Ayo, kami, jawab pertanyaan saya. kau jangan menyangkal kalau saya menjawab ya. Pakai data Jangan ya. kau Karena sangkal. kami nggak butuh omong-omong. Karena kami juga baca Bible. Oh, bukan Sekarang saya omong-omong, tanya. kau semua Apakah omong-omong. Yesus Maha Kuasa? Jawab. Jawab. Yesus Kalau Maha dia Kuasa agama atau tidak? Loh, kalau dia makanya dengar dulu. Ini Kalau bukan dia agama- imanmu yang kami bahas. Ini Bible yang kami bahas. Menurut Itu kalau kalian kau udah tertulis di menyangkut Bible paut Yesus itu Maha Kuasa atau Yesus, tidak? Itu udah menyangkut paut iman Kristen. Paham nggak kau? Ketawa Di pula sini kalau kau mau dungu bicara iman kau turun, kau nggak usah naik lagi ke Turun. komal-komal diskusi. Memang Muhammad dungu kau semua kau. Turun kau. Pih. Cih. Pokoknya kalau yang di bawah Coba. itu koar-koar itu pasti kosong, saya pastikan kosong. Iya. Jadi yang dungu itu adalah ketika Tuhan turun ke bumi mati. Itu Tuhan dungu, ya. Tuhan turun ke bumi. Bayangkan aja. Seorang presiden belusukan, presidennya disiksa. Jadi Tuhan yang mati yang turun ke bumi itu tuh Tuhan dungu. Itu yang bego Tuhan. Dia itu pencipta. Dia itu pencipta langit dan bumi, pencipta matahari, pemberi nyawa, pemberi rezeki. Dia turun ke bumi mati. Itu Tuhan yang goblok. Goblok, metong, goblok. Tuhan bodoh yang seperti itu turun ke bumi mati. Tuhan kok metong. Saya kena pelanggaran ya. Saya kena Oh, berarti pelanggaran nge-report tuh. ya. Padahal saya nggak ada Report. bicara apa-apa. Oh, dia berarti. Oh, dia tadi. Dia yang kena pelanggaran berarti dia. Enggak saya. Ya, Di karena panitia dia meminta karena untuk dia tadi. Hah? direkomendasi dan telah dibatasi dalam hasil pencarian. Weh, Karena berarti perilaku cuman dan menyerang kebencian. ayo berarti dia yang report. Dia tadi itu kena. Terus kebencianmu, terus Tap teman-teman, tap ya teman-teman, tap ya. Nick, kamu bisa diskusi dengan baik gak, Nick? Nih, Kamu kalau bisa kau diskusi dengan kalau baik mau gak? polemik, turun aja. Nah, silakan apa pertanyaanmu? Oke, silahkan Bang Dian, Ustaz. Oke, saya minta Anda buktikan. Kalau kita sepakat, pasti kita semua sepakat Tuhan itu Maha Kuasa. Saya mau tanya dulu, menurut Anda seperti tertulis di dalam Bible, apakah Yesus Maha Kuasa? Oke, diam ya, saya akan berikan data ya. Di Matius 28 ayat 18 hingga 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dia berkuasa di surga dan di bumi. Nah itu. Udah? Udah. Oke, mari kita buktikan. Apakah betul Yesus memang Maha Kuasa di surga dan di bumi? Sekarang boleh Anda bantu saya buka Yohanes 17 nomor 11 dan 12.
Ya. Yohanes 17 nomor 11 nomor 12. Silakan dibaca. Tunggu ya, Yohanes 17. Ayat berapa, Bang? Yohanes 17 nomor 11 dan nomor 12. Nomor 11 dan 12. Oke, saya akan baca. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Apa ini kah? Ya, teruskan sampai nomor 12, baca baik-baik. Oke, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12 ya. Selama aku aku memelihara mereka dalam namamu. Siapa dalam nama siapa ini? Nama Yesus ini. Aku teruskan baca terus. Ya, itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah. Saya tanya dulu sama Anda. Oke, saya tanya sekarang. Saat berbicara ini, ya, saya tanya sama Anda. Saat berbicara ini, Yesus mengetahui dia akan pergi, betul atau tidak? Pergi kemana? Maksudnya? Nah, makanya dibaca baik-baik. Ya. Ini pergi kemana? Kau baca ulangi lagi nomor 11 tadi, sampai kau paham. Lah. Baca lagi nomor 11 tadi. Dan aku tidak lagi di dalam dunia. Ini Yesus di surga ya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang dalam namamu. Oke. Bagus. Supaya kau sudah menyimpulkan. Aku kita. tidak lagi di dalam dunia. Simak perkataan saya. Saya akan buktikan Yesus tidak maha kuasa. Aku tidak lagi di dalam dunia, sedangkan mereka masih di dalam dunia. Ya Bapa, sekarang aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Ini Yesus mengatakan dia akan pergi, sedangkan murid-murid masih di dalam dunia. Maka Yesus meminta kepada Bapa, karena dia pergi kepada Bapa, ya Bapa yang kudus, karena aku pergi kepadamu, maka peliharalah murid-muridku. Karena aku tidak lagi bersama mereka. Di nomor 12. Karena tatkala Yesus bersama murid-murid, maka Yesuslah yang memelihara murid-murid. Artinya Yesus tidak maha kuasa. Coba lihat penggalan kalimatnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Anda paham tidak kalimat cerdas itu tadi? Coba ya. Anda paham? Silakan Anda baca. Kita baca satu perikop sekarang kalau perlu. Siapkan Bibelmu. Kita bahas tuntas. Tidak ada kuasa Yesus sama sekali sedikit pun. Yesus membangkitkan orang mati itu tidak berkuasa. Oke, buka Yohanes 11 nomor 40 sampai dengan 43. Anda buka sekarang. Yohanes berapa? Nah, ini Yohanes 11 nomor 40 sampai dengan nomor 43. Kau baca sekarang keras-keras. Iya, Lazarus dibangkitkan kan? Iya, baca. Oke, saya baca dari 1 ya. Dari 40, Yohanes 11 nomor 40 sampai dengan nomor 43 itu cukup. Loh, ini dia harus satu perikop ini supaya otak kalian tuh encer sedikit. Kenapa kau tak mau lanjutkan tadi ya Yohanes 17 tadi? Loh kan membahas tentang mujizat Yesus, kuasa Yesus. Kenapa kau tak mau satu perikop? Yang mana? Kenapa kau tak mau satu perikop? Yang pertama tadi. Ayo baca dulu Yohanes 17 tadi.
Yang nomor 7, nomor 13, 14, 15 sampai nomor 26. Ayo baca. Tidak masalah. Ini kan doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini ada di dunia. Oke, saya tanya dulu. Berhenti dulu, stop di situ. Kita bahas satu-satu sekarang. Hidup. Ah, Sebentar. Saya tanya dulu. Doa Yesus untuk murid-murid. Tadi kau bicara kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, betul ya? iya, setelah kematiannya dia datang kembali. Dengar dulu pertanyaan saya. Dengar dulu pertanyaan saya. Nah, Siapa yang berdoa siapa? Yesus. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Bapa. Kepada Siapa yang Rohnya. lebih berkuasa? Ini kan merujuk ke Tritunggal. Jawab pertanyaan saya, Bang. Yesus Ya. berdoa kepada siapa? Bapa. Bapa. Siapa yang lebih berkuasa? Iya, Yesus dan Bapa adalah satu. Saya ulangi pertanyaan saya. Siapa berdoa kepada siapa? Dengar. Pasang telingamu, Dek. Baik-baik, Dek. Iya. Saya akan bertanya sesuai dengan kalimat. Kata doa, dengar. Kata doa itu adalah permohonan kepada Tuhan, kepada pencipta, kepada sesembahan yang diyakini bisa mengabulkan. Betul atau salah? Sampai jam 12 malam kita akan bahas ini kalau kau siap. Aku pastikan kau mencret. Karena di Yohanes 17 ini, Yesus putra Maria itu sudah mempermuliakan, sudah menyelesaikan tugas dari Bapa. Maka Gabrul itu Matius 28 itu. Maka Gabrul perkataan kepadaku setelah diberi segala kuasa di sorga di bumi itu. Saya tidak pernah jago kandang. Saya sering nantang kok. Kalian itu main turunkan saja. Aduh, karenamu. Komalnya Oten mana ada yang ini kok. Bahas yang paling sepele aja kita di mute di kick kok. Silakan nih. Bagaimana? Coba saya tanya, pengertian doa itu apa? Ya, doa itu kan kita meminta, memohon. Memohon. Berarti yang memohon siapa di situ? Yesus. Kepada Bapaknya. siapa yang lebih berkuasa, Yesus atau Bapa? Yesus dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Kalau dia satu hakikat, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Allah Tuhan atau bukan? Tuhan. Kenapa dia masih meminta kepada Bapaknya? Ia kemanusiaannya meminta ke rohnya. Lalu kapan dia jadi Tuhan? Ya semenjak mau lahir dia jadi sudah Tuhan. Kalau seandainya dia sudah lahir jadi Tuhan, kenapa tidak ada kekuasaan pada dirinya? Tuhan di kota Daud. Kenapa tidak ada kekuasaan pada dirinya? Kekuasaan apa? Loh, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Ya maha kuasa. Nah, kenapa tidak ada kemahakuasaan pada Yesus? Kenapa dia harus berdoa dulu kepada Bapa? Apa yang Tuhan pada diri Yesus itu coba? Emangnya nggak bisa? Saya nggak nanya itu. Yang Tuhan pada diri Yesus itu siapanya? Yesus ini mengajarkan keteladanannya kepada murid-muridnya supaya Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Kau jadi mau tanya apa? Kau simak ya. Kau buka Bible kau itu. Sekarang kau perhatikan baik-baik. Saya bacakan. Pak, yang pertama, demikianlah kata Yesus. Demikianlah kata Yesus. Lalu dia menengadah ke langit. Ya Bapa, sudah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau.
Yang kedua, sebagaimana engkau telah memberi kuasa kepadanya atas segala yang hidup, maka dia berkuasa memberi hidup kekal kepada, garis bawahi, orang-orang yang telah kau berikan kepadanya. Nomor 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Nomor 4, simak baik-baik. Kalau salah koreksi. Ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kuselesaikan. Nomor 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku di hadiratmu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nomor 6, sebagaimana aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nomor 7, sekarang mereka tahu ya, apa yang ku terima darimu itu semua berasal adalah milikmu. Nomor 8, ya, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ya, mereka percaya bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Ya. Sekarang saya tanya, Yesus ini penyampai firman atau bukan? Ya, penyampai firman. Kalau penyampai firman, nabi atau bukan? Ya Tuhan lah, penyampai firman Tuhan. Penyampai firman, nabi atau bukan? Bukan. Matius 21 nomor 11. Yesus disebut nabi dari Nazaret. Ya. Oke. Nomor 2, ini kau pasti akan gunakan ya. Yesus itu berkuasa memberi hidup kekal. Betul? Betul. Saya bacakan. Sebagaimana engkau telah mengaruniakan kepadanya, memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, maka dia berkuasa memberi hidup kekal kepada semua orang yang telah kau berikan kepadanya. Kau tahu nggak arti hidup kekal apa, Dek? Ya, hidup kekal, hidup selamanya. Ngadi-ngadi kau nggak pakai data kalau ngomong begitu. Hidup kekal itu ya, yang dimaksud Yesus itu jawabannya di mana? Lukas 10 nomor 27-28, Yohanes 14 nomor 1 sampai dengan nomor 6, ya. Hidup kekal itu adalah surga di rumah Bapa. Biar kau tahu. Nah, menurut Yesus, dia diberi kuasa oleh Bapa. Ingat ya, Yesus tidak maha kuasa. Tetapi selalu dia katakan, dia menerima kuasa dari Bapa memberi hidup kekal. Ingat. Kau lihat Yohanes 17 nomor 2 tadi. Kepada orang-orang yang telah kau berikan kepadanya. Ya, makanya di nomor 3, lihat. Inilah hidup yang kekal itu. Ya. Maksud Yesus begini. Kalau orang mau masuk ke dalam surga di rumah Bapa, maka mereka, tahu siapa mereka tadi yang disebut mereka ini? Pengikut Kristus. Siapa yang disebut mereka di sini? Siapa? Mereka ya umatnya. Salah. Kau baca judul perikopnya. Saat itu Yesus belum pernah dan para murid bahkan tidak pernah ya mengabarkan Injil mereka kepada selain daripada orang-orang yang tidak bersunat. Ya, nanti kau cek di Galatia 2 nomor 7 dan nomor 8. Saya sekarang bacakan ya. Yang namanya inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Jadi hidup kekal, hidup masuk surga itu menurut Yesus mengenal Bapa adalah Allah yang benar. Ya, mengenal Yesus utusan. Dia utusan dari Jakarta. Di nomor 4. Surga, Bang. Adinda, dengar dulu kalimatnya. Dengar baik-baik ya. Nanti aku akan tanya sama kau.
Ini biarkan Bang Dian yang membaca ini dengan pikiran cerdas, bukan terdogma. Saya katakan dengan Anda ya, saya tegaskan sama Anda. Saya pribadi tidak pernah menghina Yesus. Kenapa? Dia utusan yang mulia. Saya buktikan. Di nomor 1 tadi dia mengatakan dia minta dipermuliakan oleh Bapaknya. Supaya dia mempermuliakan Bapak. Di nomor 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Saat Yesus mengatakan ini, sudah selesai atau belum pekerjaannya? Sudah selesai. Selesai atau belum? Apa itu bang? Bagus. Dengar tadi. Ya. Selesai atau belum pekerjaan dia? Aduh. Tanda dengar tadi, coba jelaskan lagi. Selesai belum? Selesai atau belum Yesus? Coba kau baca Yohanes 17 nomor 4 secara berulang-ulang. Silakan. Yohanes 17. Kita baca satu perikop malam ini. Kalau Ya. kau siap kita baca satu perikop. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit. Nomor 4. Itu udah aku bacakan semua. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Itu pekerjaan Yesus itu adalah membangkitkan orang mati, orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Salah. Gabrul itu namanya kau. Bagaimana? Itu bukan pekerjaan. Bukan. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu. Makanya pakai data kalau bicara deh. Ya. Saya dikit doang. Saya dikit ya. Kenapa sih kita harus meminta sama Allah agar terbangun kedekatan? Karena apa? Allah mengatakan sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Tadi Pak Kripto bawa tentang istrinya. Coba Pak Kripto selalu sebut nama istrinya, selalu. Dan kenapa mesti kalian memanggilnya? Nggak perlu deh, nggak perlu ke sana. Kita hanya ingin tahu akarnya. Theos ini dari mana munculnya? Apakah orang-orang Yahudi menyebut sembahan mereka yang mereka sebut berisik ya? Yang mereka sebut Elohim, apakah mereka juga menyebutnya Theos? Tunggu ya, sabar ya. Kok bisa double ya? Di YouTube tersiksa kali teman-teman yang di YouTube mendengarkan YouTube ini. Gimana dong? Noise juga di tempat saudara-saudara semuanya noise. Nah, nih Bang, menyembah dalam roh ya artinya apa nih ya? Dari Kristen sendiri ya, menyembah dalam roh berarti bukan hanya menyembah dengan pikiran dan tubuh, tetapi dengan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kan kayak gitu. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak sama dengan apapun, bukan roh, tapi kita disuruh menyembah dengan roh gitu. Bukan cuma dengan jasad. Sama di dalam Islam kayak gitu juga. Makanya disuruh masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kayak gitu. Jiwa raga itu menyembah Tuhan semesta alam. Bukan berarti Tuhan itu jadi roh, ya. Aduh. Nanti kalau saya tanyakan pula ya teman-teman, ya roh Tuhan dengan roh jahat, bagaimana cara membedakannya? Hayo. Susah kita membedakan roh Tuhan dengan roh jahat. Iya,
Oh tentu bisa dibedakan Ustadz. Dari buah-buahnya akan nampak dia. Lah, roh itu Ada enggak sholat kelihatan, Ustadz. Bang. Betul. Lalu gimana kita membedakan? Karena Roh yang mana roh Tuhan, yang mana roh jahat? Dari buahnya, dari buah perintah itu, dari nubuatannya. Contoh nih. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya gimana kita mau membedakan? Kalau bentuk nggak ada bentuk roh. Makanya susah kan? Susah, sudah dibilang. Makanya nggak ada para nabi menyembah roh. Oke Ustaz, biar ku bacakan ayatnya Ustaz ya. Yohanes 4 ayat 24 ya. Inilah ayatnya itu. Allah itu roh. Allah itu roh. Ini Yohanes 4 ayat 24. Dan siapa saja yang menyembah dia, dia besar ini, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25. Udah, ayat 24 aja ini. Allah itu roh Ustaz. Ini mengarah pada Bapa. Ntar saya buka. Jadi jangan dikatakan Tuhannya Yesus itu Allah Bapa itu Allah Subhanahu wa taala, jangan, nggak benar itu. Karena Tuhannya Ustaz kan tidak bisa dia kan nggak kelihatan, betul? Iya, roh pun kan nggak kelihatan. Bentar. Saya buka Alkitab Sabda, Bang. Yohanes 4:24 ya? Iya, Yohanes 4 ayat 24. Terus? Allah itu roh, Allahnya yang kepada siapa Yesus berdoa di Getsemani itu, kepada Bapa itu roh. Karena Bapa itu roh nggak kelihatan, maka dia mengambil wujud manusia biar kelihatan, biar bisa ngomong, biar bisa makan sama dengan Allah itu. Makanya Immanuel. Oke. Nah, kalau di sini kan selain diartikan roh, angin juga napas gitu. Sekarang kita tanya dulu Ustaz, apakah Allahnya Ustaz bisa diserupakan dengan apapun? Kan nggak ada. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan apapun, tidak setara dengan apapun. Roh itu ciptaannya. Ini Allah itu roh Ustaz. Allah itu roh. Di kitab kami ini Allah ini merujuk pada Bapa. Jadi jangan dikatakan Tuhannya Yesus itu Allah Subhanahu wa taala. Oh jangan, nggak benar. Oh. Berarti gini. Berarti kalian Kristen menyembah ciptaan Tuhan kami gitu. Yang ada Ustaz bilang tadi kan. Ustaz tadi mengatakan, Mbak, dan juga beberapa apologet, oh Tuhannya Yesus Allah Subhanahu Allah, oh tidak. Maka dikatakan ke teman tadi yang baru naik tadi, oh jangan, nggak ada Allah di Alkitab, nggak ada Allah. Ya nggak apa-apa. Kalau paham Anda seperti itu, artinya kayak gini kesimpulannya. Berarti Yesus menyembah ciptaan dari Tuhan kami. Karena roh itu adalah ciptaan dalam Islam. Kan gitu. Nggak semua roh ciptaan. Allah itu bukan ciptaan. Ada roh ya, Allah bukan ciptaan. Ada roh yang ciptaan, ada yang nggak ciptaan. Allah itu adalah roh dan dia bukan ciptaan. Gimana cara membedakannya? Menurut Islamnya semua roh itu ciptaan. Bentar. Menurut kalian? Kalau seperti itu gimana cara membedakannya? Gimana cara membedakannya? Membedakannya ya Allah itu maha kuasa, roh manusia. Ya, nggak bisa dibedakan juga kan, Bang? Nggak ada pengetahuannya kita tentang itu. Nah, gimana cara membedakan roh ciptaan dengan roh yang bukan ciptaan? Ya, oke lah, oke. Susahnya di situ. Makanya kalau Anda tetap ngotot nggak apa-apa, karena apa yang dimaksud rohullah di dalam agama Islam, roh itu ciptaan Allah gitu. Karena Allah bukan roh. Allah itu pencipta ruh gitu. Dia tiupkan ruh kepada seluruh manusia. Kayak gitu. Kalau Anda pukul sama nanti semua yang punya ruh jadi Tuhan.
Kenapa? Enggak. Artinya begini Ustaz, agar jangan dicantol-cantolkan bahwa Yesus menyembah Allah, itu tidak benar karena secara materi nggak bisa disamakan. Karena yang disembah Yesus itu, andai pun kita katakan yang disembah Yesus adalah Bapa itu, tidak bisa jadi Allah Subhanahu wa taala karena Bapa itu adalah roh sesuai dengan pernyataan Yesus ini di Alkitab ini. Jadi teos di dalam kitab Anda itu roh gitu. Betul. Oh ya. Teos itu Nggak roh. apa-apa kalau bahasa ya kalau makanya Bang yang nggak cocoknya bahasa kitab Anda itu Allah kan gitu. Allah, sedangkan Allah itu adalah Ismul Zat, sebuah nama yang bukan roh. Yang tidak sama dengan apapun gitu, pemilik nama tersebut. Ya, bagi umat Islam seharusnya nggak cocok tuh, ya nggak cocok Alkitab Anda seharusnya mengambil kosakata Allah kan kayak gitu jadinya. Kalau teos itu roh silahkan, karena apa? Allah itu bukan roh. Kalau pemahaman dalam segi Islam. Di situ rancunya Biba. Sementara dalam seharusnya diganti teos itu roh, bukan Allah itu roh. Begitu. Anggaplah dulu bahwa Allah itu teos dan teos itu yang kepada dia Yesus berdoa di Getsemani adalah roh. Maka seluruh apologet dan abang juga jangan mengatakan Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak benar. Lah, kita tidak Bang, gini, kita tidak akan mengatakan Allah Yesus berdoa kepada Allah, ya, nggak akan. Diganti saja kalau gitu. Kita akan katakan Yesus berdoa kepada Theos gitu. Bagusnya kayak gitu, Bang. Karena apa? Allah itu pemilik nama itu dia bukan roh dan dia tidak sama dengan apapun. Nah, itu masalahnya problem di Bible-nya di situ. Jadi kayak gini aja. Kita bisa katakan Yesus menyembah Theos. Udah. Oke? Bisa? Bisa kalau kayak gitu. Kalaunya Yesus menyembah Allah, maka tetap saya akan ngotot. Allah itu bukan roh. Sedangkan Anda berpaham Allah itu roh. Theos itu roh, kata Anda. Di situ rancunya Bible ini. Makanya sebaiknya tidak perlu ya Bible menggunakan kosakata Allah. Rancunya di situ, Bang. Sepakat saya kalau kayak itu. Kalau kita begini Ustaz tentang Ustaz, kalau kita berbicara Allah ini Ustaz, oke, mari kita masuk ke materi ini. Anda mengatakan bahwa Bible telah mengambil kosakata Islam yaitu Allah, kan begitu kira-kira? Telah mengambil bahasa Islam bahwa Allah itu milik Islam, sehingga tidak layak itu Allah ini berada dalam Alkitab atau Bible, kan kira-kira begitu Ustaz? Iya, nggak layak. Benar kan? Nggak layak. Sekarang kita bicara klaim Ustaz. Benar atau tidak benarnya bahwa kata-kata Allah ini adalah milik Islam perlu analisa, perlu pembuktian. Benar ini milik Islam jika dan hanya jika bahwa kata-kata Allah ini muncul awal mulanya di Al-Quran. Sebelum ada di Al-Quran tidak ada muncul kata Allah, maka benarlah klaim itu. Klaim itu benar jika pertama sekali kata-kata Allah ini muncul di Al-Quran, maka klaim Islam itu benar. Namun jika kata-kata Allah ini sudah ada pra-Islam, lalu kemudian Islam menggunakannya kembali dalam Al-Qur'annya, maka klaim itu menjadi tidak benar. Kalau sebelum Islam ada di Arab dan kata-kata Allah sudah dipakai oleh Zoroaster, sudah dipakai oleh Kristen Koptik, dan kemudian dipakai lagi Islam, maka Islam tidak bisa mengklaim karena sebelum Islam pun ini sudah ada kata-kata ini. Saya luruskan dulu. Zoroaster, Kristen Koptik ya tidak menggunakan Allah tapi ilah. Beda.
Beda. Makanya prasasti Zabat yang ditemukan itu kosakata Bismi al-Ilah, bukan Allah. Buat dulu ya. Gitu. Sini dulu apa itu? Gitu. Macet-macet Ustaz. Zoroaster, Macet mana ini ya? Zoroaster sama dengan Kristen Koptik ya, Nasrani Koptik ya. Itu mereka menggunakan kosakata ilah, bukan Allah. Itu yang perlu abang tahu. Makanya prasasti sebelum Islam datang ya, prasasti yang di abad keempat, di abad ketiga, yang ditemukan hanya kosakata al-ilah, ilah, bukan Allah. Beda tulisan. Makanya bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani Elohim itu setara dengan ilah. Gitu bang. Iya betul. Ya, makanya bukan Allah. Jadi begini, Allah itu Ustaz. nongol tulisannya setelah ada dalam Al-Quran. Begini, kalau memang kata-kata Allah ini sudah dipakai di kitab Kristen Koptik pra-Islam, maka itu nggak Bang, bisa bukan Islam kata mengklaim Allah. itu milik dia. Namun kalau Sekali memang lagi itu- bukan kata Allah, tapi kata ilah. Saya Kata apa? akui sebelum Islam, sebelum Al-Quran turun, kata ilah itu sudah berhamburan. Iya. Udah berhamburan. Jadi Allah itu dalam iya, udah berhamburan kan? Jadi Allah itu Iya. al-ilah itu. Tapi beda dengan sudah ada Allah. pra-Islam. Allah muncul tulisannya, Bang. Bentar. Allah muncul tulisannya ketika Al-Qur'an menuliskan. Beda dengan ilah. Jadi kalau memang kan begini dia, Allah, begitu kan? Allah Terus? bukan Allah. Artinya Allah itu kan nama personal, nama Tuhannya Nama. Islam personal pribadi ya, nama pribadi. Iya. Tetapi Allah ini kan bukan nama pribadi bagi orang Kristen, bukan nama Lah, pribadi. itu dapat dari Ilah mana? Itu ilah yang disembah. Ya, Itu itu dapat yang dari mana dipakai. bagi orang Kristen bukan nama pribadi itu dapat kaidah dari mana? Ya yang begitu al-ilah al-eloah. Nggak ada alasannya. Dapat kaidah dari mana itu bukan nama? Allah ini Ustadz, Allah ini banyak, rame. Allah bangsa Moab ada, Allah orang Israel ada, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada, Allah orang Mesir ada. Terus? Jadi bukan pribadi, Allah ini sesembahan. Ya, sesembahan. Allah. Makanya kita lihat Jadi di gini, Arab sana, ya bang ya, inskripsi yang ada peninggalannya, yang dapat ditemukan sekarang, yang paling tua tidak ada memuat kata Allah, tapi memuat kata ilah. Beda. Apa beda ilah dengan Allah? Allah adalah ismul jad. Pemilik namanya tidak sama dengan apapun. Kalau ilah ya, kalau ilah itu bisa digunakan untuk benda atau yang dituhankan, yang disembah. Patung bisa jadi ilah. Pohon pisang bisa jadi ilah. Manusia bisa jadi ilah. Gitu. Bisa. Tapi kalau Allah itu nggak bisa disematkan ke pohon pisang, nggak bisa. Ke tiang listrik nggak bisa. Beda kaidah. Itu dua kata yang beda. Ilah dengan Allah itu beda. Ya, gitu. Allah dalam definisi orang Kristen al-eloah. Al-eloah. Al-ilah. Ya, sekarang saya mau tanya, bukan nama Allah di personal. Kristen ini, Allah di Kristen ini bukan nama, itu kaidah dari mana? Hah? Jadi tetap saja dia, Allah itu kan artinya Tuhan. Bukan. Kesembahan.
Bang, Allah umat Islam itu konsonan huruf alif lam 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 ha. Alif lam 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 ha. Kalau ilahun itu setara dengan sesembahan. Makanya ilah ya Bang ya, ilah bisa disematkan ke pohon pisang, ke manusia, ke tiang listrik. Kalaunya Allah nggak bisa. Nggak bisa karena dia sebuah nama. Ada pemiliknya. Jadi aku nanya dulu Ustaz, berarti orang Kristen Koptik, Zoroaster yang disembahnya ilah. Bukan Allah. Ilah mereka. Iya. Sesembahan mereka. Tapi Kristen Makanya Koptik, kan bahasa Al-Qur'an itu wa ilahukum. Wa ilahukum. jadi al-ilah itu, Abdullah pun kan sudah ada di Kristen Koptik dulu, orang Kristen Abdullah. Iya, kosakata Abdullah. Abdullah sudah ada sesuai dengan kosakata Arabnya Abdullah. Tarkik gitu. Jadi coba kalau aku searching memang itu, apakah kata-kata Allah itu ALLH itu Allah itu ya mungkin bahasa Yunaninya itu sudah dipergunakan pra-Islam, sudah ada. Bukanlah Islam pertama yang menggunakan Allah. Tunjukkan sama saya siapa yang menggunakan. Kalaunya pra-Islam ilah, saya banyak punya datanya. Tapi kalaunya pra-Islam Allah nggak ada saya punya. Tunjukkan sama saya. Ketik dulu di Google Ustadz. Lihat kita, apakah kata-kata Allah sudah digunakan sebelum Islam? Pasti jawabannya ya. Ya, kalaunya untuk mengetik apakah kata Allah, ya kata Allah digunakan sebelum Islam, saya tahu. Mereka menulisnya dengan kosakata ilah, tahu saya. Kosak Allah. Coba Anda tunjukkan yang Anda klaim itu tunjukkan sama saya. Coba. Bentar ya. Laptopku dibawa pula. Gak apa-apa. Yel, di mana laptop Bapak, Yel? Di mana laptop Bapak? Mulutmu. Ambil di bawah ke Bapak Irari sebentar. Ditunjuk nanti kalau di Google apa bahwa sebelum Islam kata Allah ALLAH itu sudah dipakai di Kristen Koptik, di Zoroaster dan juga itu juga dari pakai itu bahkan ya. Gak apa-apa, tunjukkan dulu. Gak apa-apa teman-teman. Tunjukkan. Mati-matian mengklaim kata Allah ya. Aduh. Iya ya, berat ya teman-teman. Aduh. Nah. Ya teman-teman, tadi ada yang WA saya ya. Ada yang WA saya. Bentar ya. Apakah kosakata hayalan saja itu mengganti kosakata azan itu penistaannya penistaan umat muslim, jadi jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan kosakata tersebut ya. Coba tunjukkan Bang sama saya. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya. Ya, udah saya tunjukkan pernah Ustadz bahwa kata-kata silakan Allah tunjukkan. itu sudah ada pra-Islam, maka klaim itu batal. Ya, silakan ditunjukkan.
apa-apa, kita tunggu ya. Pakai data. Oke. Bentar Ustaz ya. Oke. Kartu apa dulu? Ya, abangnya diskusi sama saya nggak siap datanya. Nggak apa-apa, saya tunggu aja gitu. Ya. Oke, udah. Oke, Ustaz, udah. Ini ya, biar saya tunjukkan Ustaz. Jadi ini balik sebentar dulu. Oke, ini Ustaz ya, biar aku balik kamera. Kamera ini. Biar aku balik kamera dulu. Gimana itu? Nggak kelihatan, kejeda. Mana dia? Kemana dia? Mana katanya ditunjukin? Mana Gabriel balik ke pental itu dia. Ya, naiklah lagi di sini ya. Aduh. Wadah tadi kita tunggu ya. Masih ada nggak dia? Ada nggak dia? Belum. Mana dia? Aduh. Kelakuan ya kalian ini ya, kelakuan. Aduh. Dasar. Lah, capek-capek saya nunggu hilang orangnya. Aduh. Udah, naikin yang lain ya. Nggak ada kosakata Allah itu ya, ilah yang ada. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang? Kristen, Bang. Open cam dulu, Bang. Coba, Bang, buka dari situ, Bang. Udah saya kirim nih. Agak lain ini akun. Buka. Ya, oke, bisa. Oke, thank you. Apa nih, Bang, yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan? aku mau tanya dulu. Abang sehat nggak kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Jangan dusta dalam 3 hal, abangku.
Ya, nggak apa-apa kalau cuma dalam 3 hal. Yang penting jangan dalam segala hal. Kan gitu, kayak Kristen. Kalau Kristen kan dalam segala hal dustanya. Aduh. Aduh. Enggak, kenapa saya bilang begitu? Wajah udah sehat belum bang? Itu maksudnya wajah. Oh, wajah. Ini masih bintik-bintik alergi. Nggak apa-apa itu. No problem. Sebenarnya bang, terima Yesus itu sembuh itu bang. Wah, Yesus ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kan di ayat yang lain kan dikatakan bumi diberikan kepada Yesus. Bagaimana itu? Gimana? Nah, kan di ayat yang lain dikatakan segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada Yesus. Oh, diberikan kepada Yesus. Berarti ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Yang memberi kuasa. Ya, tetapi kan kuasa itu dimiliki sama Yesus. Kuasa yang pemberi kuasa itu. Ya, berarti ada yang lebih berkuasa dari Yesus kan? Bukan begitu konteksnya. Kalau dia dikasih juga kan kayak gitu ya teman-temannya. Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Coba saya tanya bang. Coba saya tanya kalau gitu bang. Apa? Matahari mana lebih berkuasa daripada cahayanya? Gimana maksudnya? Matahari mana lebih berkuasa daripada cahayanya atau daripada panasnya? Kira-kira seperti itu analoginya saya buat pertanyaan dengan pertanyaan abang. Matahari mana yang lebih berkuasa? Nggak ngerti saya bang. Mana yang lebih unggul? Gak ngerti analoginya kayak gimana itu? Apa urusannya? Itu, iya. Ya sama begitu bang. Begitu juga dengan Yesus dengan Allah Bapa itu. Allah sang sumber itu. Jadi nggak bisa dikatakan lebih unggul Yesus atau lebih unggul Allah Bapa atau lebih unggul Roh Kudus. Sama halnya demikian. Wah, itu asumsi Anda. Asumsi Anda kalau kayak gitu. Nanti kalau dia kena awan, kena mendung atau kita berlindung, kayak gimana? Itu bukan asumsi, Bang. Ada hubungannya itu. Yang disebut matahari kan fungsi matahari apa? Menerangi dunia kan. Maka hubungannya kenapa dikaitkan demikian? Itu ada hubungan alkitabiahnya, Bang. Karena Yesus juga berkata aku adalah terang dunia. Makanya dianalogikan dengan matahari juga bisa, Bang, gitu. Jadi Yesus terang dunia. Terang dunia. Tapi, kan dia sendiri berkata. Lalu matahari kita analogikan dengan matahari adalah terang dunia. Matahari lalu gimana? Memiliki lalu gimana, Bang? Lalu gimana dengan perkataannya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Itu dari sisi kemanusiaannya, Bang. Loh, dari sisi kemanusiaannya. Baik. Jadi waktu dia nggak bisa apa-apa manusianya. Gitu. Ya. Waktu dia menghidupkan orang mati. Dari sisi kekuasaan Allah Bapa itu sendiri. Oh, berarti on off kayak gitu ya Tuhannya ya. Jadi waktu dia menghidupkan orang mati ya on dulu jadi Tuhan kan gitu. Habis itu kalau ada masalah yang lain ditanya hari kiamat nggak tahu off dulu jadi Tuhan gitu. Soal hari kiamat sebenarnya bukan Yesus tidak bisa jawab sebenarnya, Bang. Kayak gimana? Ngelak ke abangnya Yesus nih. jawab soal hari kiamat. Tetapi kan botolnya seorang Tuhan kalau dikasih tahu hari kiamat kepada manusia. Loh. Gitu loh. Iya, Bang, kalau-kalaunya yang namanya Tuhan itu maha tahu. Iya, dia maha tahu. Tapi kan seandainya saya jadi Tuhan, saya kasih tahu kepada orang ciptaan saya manusia kapan hari kiamat, ya orang mau nggak ada yang bertobat, Bang. Pasti nanti 1 hari sebelum hari kiamat baru bertobat. Begitu logikanya, Bang. Iya.
jadi Tuhan main sandiwara, bisa bohong kayak gitu. Ah, salah juga Itu kan? namanya kata-kata hikmat, Bang. Kata-kata hikmat, bukan bohong itu. Aduh. Macam ada pula. Jadi gimana dengan kosakata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata dia. Itu tadi udah saya jawab, Bang. Dari sisi kemanusiaannya, dia harus berkata Kemanusiaan. demikian. Baik, kalau begitu saya mau tanya, waktu dia di tiang salib, itu sisi kemanusiaan atau sisi ketuhanan? Dari sisi kemanusiaan, Bang. Karena ada visi dan misinya untuk menebus manusia dari dosa-dosa manusia, Bang. Jadi dosa Anda ditebus manusia. Dosa saya ditebus manusia yang suci, Bang. Kan dia suci, Bang. Jadi Ditebus sehingga dosa manusia, saya bukan ditebus Tuhan. Dia itu kan berasal dari Tuhan, Bang, gitu loh. Nah, kayak gimana? Yang disalib dia. Sekarang saya mau tanya. Dengarin, Bang. Sekarang Tapi waktu posisi dia dia di tiang salib tuh, waktu dia di tiang salib, Tuhan atau manusia? manusia sekaligus di situ dia kan juga Tuhan, Bang. Berasa karena dia datang dari Tuhan. Jadi Tuhan ikut ke salib. Iya, Bang, tapi dari dalam Waduh, posisi waduh. manusia. Tuhan ikut tersalib gitu. Kacau kali, Bang. Itu besar kasih Allah kepada dunia, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal, katanya kan, supaya Allah merasakan hukuman yang harus ditimpakan kepada manusia itu, sehingga Allah yang mengambil beban yang harus dibebankan kepada manusia yang berdosa itu, Bang. Jadi Allah turut merasakan. Saya heran, Bang. Dengan Tuhan ente itu kok on off kayak gitu, kok bisa gitu loh? Kan Tuhan kami nggak terbatas, Bang. Itu Nggak terbatas. kehebatannya. Iya. Nggak Jadi dia terbatas mau apa? maksudnya nggak seperti terbatas apa kayak dia gimana? kehendaki, mau seperti apa dia kehendaki, dia bisa, Bang. Maha bisa gitu. Jadi mau jadi apa saja bisa. Mau jadi apa saja yang dia kehendaki, ya. Bukan yang kita kehendaki gitu loh. Kalau jadi iblis? Nggak mungkin dia kehendaki dia jadi iblis. Nah, Itu kok logika. nggak bisa? Kok tiba-tiba nggak bisa? Katanya bisa jadi apa saja. Kok waktu saya tanya jadi iblis kok nggak bisa? Itu kan kehendak abang, bukan kehendak dia itu. Kan saya nanya, kalau jadi iblis bisa nggak? Kalau dia berkehendak ingin menjadi iblis, ya pasti bisa dong, namanya juga maha Bisa jadi iblis. Bisa dong. Terus selain jadi iblis bisa nggak Tuhan abang yang bisa apa saja tadi menjadi bukan Tuhan? saja. Ya, Jadi apa menjadi saja. bukan Tuhan? Bisa, kalau dia mau. Bisa juga. Makanya buktinya saat dia jadi manusia. Menjadi bukan Tuhan bisa Dia kan- juga gitu dia ya. kan melepaskan keilahiannya. Ini kayak gimana Melepaskan teman-teman ya? keilahiannya. Itu fakta, Bang. Menjadi bukan Tuhan kayak gimana kita mengetahui ini Tuhan ini bukan kan gitu? Tap-tap layar, gas, tap-tap layar, gas. Bingung saya, Bang. Iya. Nggak ada aturan artinya jadinya. Makanya, Bang, kalau akal manusia yang terbatas ini mau mempelajari tentang misterinya Allah yang benar itu, nggak bakal mampu, Bang, kecuali ada pengurapan Roh Kudus namanya, Bang, kalau menurut Alkitab. Jadi kita itu pun kita tidak akan pernah bisa sempurna memahami tentang kealahan itu sendiri, Bang. Tetapi sedikit demi sedikit pemikiran akal budi kita bisa dibaharui setiap hari. Seperti itu konsepnya. Tapi kalau dia bilang ada manusia yang mengetahui full 100% atau 1000% atau secara sempurna tentang kealahan itu, mempelajari tentang Allah, tidak ada itu, Bang, manusia, Bang. Alkitab sendiri yang mengatakan. Bentar dulu, saya mau tanya. Jadi Yesus manusia ini dia manusia dan Tuhan gitu? Manusia iya, Tuhan iya. Oh, 200%. Oh, 200% manusia iya, Tuhan iya. Itulah kehebatan. Waktu dia lapar berarti Tuhan lapar gitu. Itu dia posisi lagi manusia, Bang. Posisinya manusia lapar gitu. Lapar. Bukan Tuhan. Op dulu jadi Tuhan. Karena dia mengambil rupa menjadi manusia, jadi sehingga dia Kacau kali. merasakan.
Kalaunya lagi lapar, op dulu jadi Tuhan katanya. Kacau apa, macam apa ini loh bang? Heran saya. Bukan Iya. kacau, emang abang tidak akan bisa pernah memahami itu bang, karena abang tidak mau percaya gitu loh. Makanya kalau abang percaya, jangankan masalah itu bang, bisa abang terima, wajah abang pun bisa sembuh juga bang secepatnya. Lah, kalau dia jadi gini. Kalau dia menjadi bukan Tuhan ya, waktu dia lapar itu kemana Tuhannya? Waktu dia itu kan dia menjadi manusia 100% bang. Iya, kemana ketuhanannya? Hanya dia tidak manusia seperti manusia kita ini yang berasal dari tanah dan juga yang berdosa. Itu aja bang. Ayo, waktu dia jadi Tuhan, Tuhannya itu kemana coba? Ya kan dia emang Pak, ada ayat yang mengatakan bahwa dia meninggalkan keilahiannya untuk sementara. Waduh. Berat ini teman-teman ya. Sakit kepala saya. Iya, sakit kepala saya memahami itu serius. Aduh, lu kocak Makanya juga. Kalau orang-orang pengikut Yesus pasti keren bang. Gini bang. Kalau gitu saya mau tanya lagi ya. Waktu dia diseret tentara Romawi itu kan itu ciptaannya tuh, betul? Jadi Tuhan kalah dengan ciptaannya. Bukan kalah dengan ciptaannya bang, tetapi itu proses untuk penyelesaian dalam visi dan misi untuk penyelamatan manusia bang dari dosa bang gitu bang. Penebusan manusia dari dosanya bang. Ya dia kalah dengan ciptaannya gitu. Bukan kalah maksudnya itu bang, bukan kalah, tetapi itu proses bang. Jadi di situ apanya Tuhan diproses? Kalau tentara Romawi kan tidak berhasil mematikan Yesus secara permanen kan, tetapi kan Yesus kan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, baru abang mengatakan itu kalah gitu loh. Tetapi Yesus buktinya bangkit. Berarti kan menang bang. Buktinya kan modar dia tuh. Modar hanya hitungan hari bang. Ya, hitungan hari. Berarti kalah tuh bang sama ciptaannya dia. Itu bukan disebut kalah bang, itu proses dalam karya atau visi dan misi untuk penyelamatan dosa manusia bang gitu bang. Berat ya teman-teman ini ya. Berat. Iya. Jadi waktu dia disalib itu rencana dia sendiri atau rencana yang lain? Maksudnya gimana bang? Berarti waktu dia disalib kalah dengan ciptaannya itu ya, dia disalibkan itu sudah rencana dia gitu? Bukan bang, jadi begini bang. Allah itu menjadikan firman-Nya menjadi manusia untuk karya penebusan dosa, ya. Dia sudah tahu, karena dia maha tahu. Ya, dia sudah tahu di saat firman itu menjadi manusia nanti, maka akan terjadi sesuatu peristiwa, yaitu tentang penyaliban yang termasuk tentara Romawi itu. Tetapi itu adalah untuk penyaliban itu adalah rencana iblis, tetapi Allah sudah tahu bang, itu akan terjadi, gitu loh bang. Apa kerja sama mereka? Gitu. Enggak. Allah sudah tahu bahwa itu akan terjadi, tetapi itu bukan direncanakan Allah supaya dia disalibkan, Yesus disalibkan, bukan begitu bang. Di mana ayatnya Allah udah tahu? Kan dia tahu di apa namanya bang, di Yesaya itu di Yesaya 53 itu sudah disinggung, sudah dinubuatkan tentang Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Untuk Yesus bang. Nggak ada untuk Yesus. Itu udah nubuatan bang. Kalau kami mengimaninya itu untuk Yesus bang, karena itulah fakta yang terjadi kepada Yesus. Masa kalau kau paksa Yesaya 53 untuk Yesus, berarti Yesus punya anak istri dong. Mana itu? Coba mana di situ dibikin punya anak istri? Coba Yesaya 53 nomor 10-nya kau buka. Saya nggak ini bang, nggak persiapkan bang. Nih, saya bukain ya.
sakit pala saya teman-teman. Saya ikuti aja alurnya dah. Dasar iya. Makanya kalau mau argumen sama saya bang, pasti minum bodrek dulu bang, biar nggak pusing bang. Jadi Kristen ini harus gila dulu baru ngerti. Enggak gila. Tetapi karena Harus memang IQ-nya terlalu tinggi bang. Nah nih, coba baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan